Imam Hasan Basri maksudnya dia minta sama Allah supaya dijadikan keluarganya qurrata ayun, apa? Supaya Allah memperlihatkan kepadanya seorang hamba yang muslim, Allah perlihatkan kepadanya istri, anak, saudara yang taat sama Allah. Imam Hasan Basri yang bersumpah, la wallah, Imam Hasan Basri, demi Allah, ma syai'a dhar li'ainil muslim min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an Allah azza wa jalla. Enggak ada yang lebih menyenangkan seorang muslim melebihi dia melihat anaknya, pasangannya, saudaranya, sahabatnya taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling menggembirakan hati seorang muslim. Yang paling mengembalikan hati muslim itu dia kalau lihat orang-orang di sekitarnya taat sama Allah. Bukan hanya sekedar melihat yang mana yang paling kaya, yang mana yang paling cakep, enggak, itu sebentar. Mungkin jadi azab nanti. Ayat berikutnya termasuk ciri-ciri orang saleh, ibadur rahman yang disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana ciri mereka? Di antaranya walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di antara ciri orang saleh yang sering baca doa ini. Kan banyak yang hafal doa ini, tapi banyak yang enggak tahu ini ayat Al-Qur'annya. Ini bagian daripada ayat Al-Qur'an. Ini termasuk doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Kata Allah Ta'ala, termasuk orang-orang soleh yang dijanjikan surga oleh Allah, mereka yang selalu mengatakan Rabbana hablana, ya Allah berikan untuk kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan dari keturunan kami. Siapa? Qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu yang enak dipandang mata. Itu qurrata a'yun, qurratul 'ain. Kita kalau lihat anak tuh seneng, kita lihat anak kita, itu namanya qurratul 'ain. Enak dipandang mata. Itu doanya tuh. Kita disuruh minta sama Allah supaya keturunan kita, istri-istri kita, pasangan-pasangan kita, suami-suami kita jadi qurrata a'yun, yang enak dipandang mata. Beb, yang enak dipandang mata bagaimana maksudnya? Apa yang ganteng? Apa yang cantik? Apa yang paling glowing biar enak dipandang mata? Apa yang paling mulus, kagak ada jerawatnya? Apa yang bagaimana nih? Yang enak dipandang mata maksudnya bagaimana di Al-Quran? Para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya, kata Ibn Katsir, orang-orang soleh itu selalu minta supaya dikeluarkan dari benih-benih mereka, dari punggung-punggung mereka yang enak dipandang mata. Siapa yang enak dipandang mata? Man yuti'ullah wa ya'buduhu wahdah la syarikalah. Supaya dikasih keluarga sama keturunan yang taat sama Allah, dan yang ya'budu wahdah, yang menyembah Allah, enggak menyekutukan Allah. Ya Allah, jangan sampai ada anak cucu kita yang kafir, yang murtad. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ada anak cucu kita yang ahli ma'siyah. Walaupun ganteng. Makanya Ikrimah mengatakan lam yuridu bidzalika sabahatan wala jamala. Yang dimaksud dalam ayat ini doa, jadikanlah istri kami, pasangan kami, keturunan kami yang enak dipandang mata, qurrata ayun. Lam yuridu bidzalika sabahatan wala jamala. Yang dimaksud di sini bukan yang wajahnya cerah, bukan. Bukan yang paling ganteng, paling cantik, bukan. Tapi walakin aradu an yakunu muti'in. Punya istri, punya suami, punya anak yang taat sama Allah. Yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Dia enak pandang mata dunia akhirat. Maksudnya enak pandang mata bagaimana? Dia bakal bahagia di dunia sampai akhir. Ya Allah, Pak, punya anak, punya bini, cakep, tapi nggak taat sama Allah. Enak dipandang sebulan, 2 bulan, lebih itu menggelim seumur hidup. Ya, benar. Bini, laki nih, punya bini cakep, tapi nggak taat sama Allah. Pegang sama saya, cinta sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Begitu setahun digaduh, ente digaduh.
Digado, dia majang fotonya, auratnya dibuka nanti. Laki-laki lain nikmatin auratnya. Pikirannya cuma duit. Dia nggak ada urusan. Mau laki gua ada duit, nggak ada duit, duit mesti ada. Diperas laki seadanya. Itu akibatnya tuh. Kalau punya pasangan nggak punya orientasi akhirat. Tapi kalau punya pasangan yang orientasi akhirat, dia bakal mikir hidupnya bukan cuma di dunia. Saya jadi istri, saya punya tugas untuk jadi istri soleha, untuk dapat surga. Begitu suaminya dalam keadaan susah dikit, dia bakal sabar, dia bakal jadi pendukung nomor 1 suaminya untuk menjalankan kehidupan. Hanya qurrat a'yun. Jadi tolak ukurnya bukan cakep. Makanya Rasulullah SAW kata Rasulullah, tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu biasanya dinikahi karena 4 hal. 5 liha, karena hartanya. Ada perempuan yang dinikahin gara-gara hartanya. Li jamaliha, ada perempuan yang dinikahin karena kecantikannya. Wali hasabiha, ada perempuan yang dinikahin karena hasabnya. Hasab ini apa? Garis biru, darah biru. Karena posisinya. Ada perempuan yang dinikahi karena lidiniha, karena agamanya. Ini ada sebagian yang salah paham hadis ini. Sebagian salah paham mengatakan Rasulullah katakan katanya kalau mau nikahin perempuan lihat 4 kriteria ini. Bukan begitu memahami hadisnya. Hadis itu lagi menjelaskan kata Nabi, biasanya nih orang kalau mau nikahin perempuan yang dilihat 4 hal ini nih. Ada yang gara-gara hartanya, ada yang gara-gara cantiknya, ada yang gara-gara darahnya, ada yang gara-gara agamanya. Biasanya seperti itu. Nabi lebih cerita realita yang ada di masyarakat nih begini. Maka kata Rasulullah, fadhfar bidatid taribat yadak. Beruntunglah kamu dengan perempuan yang agamanya bagus. Taribat yadak, maka engkau akan beruntung bahagia dari dunia sampai akhir. Walaupun bukannya pas-pasan. Misalkan. Nah, tapi kalau benar-benar taat sama Allah, ada agamanya. Ya Allah, begitu kita lagi susah dia tetap bantu kita, nolong kita, tetap setia bersama kita. Itu yang bakal jadi paling cantik ya ikhwan. Tapi mau cakep bagaimana lagi? Nah, kalau nggak taat sama Allah, hancur. Sama, ibu-ibu juga sama bu. Ibu kalau punya suami walaupun sederhana, nggak seberapa, bukan yang kaya bagaimana, tapi taat sama Allah. Begitu di luar, dia betul-betul bisa menjaga, nggak maksiat, nggak main perempuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bisa mastiin harta yang dibawa pulang ke rumahnya yang halal. Karena perempuan-perempuan dulu tuh di zaman salafun saleh ngomong ke suami-suaminya, wahai para suamiku, nasbir 'alal ju' wa la nasbir 'alan nar. Jangan bawa duit haram ke rumah. Karena kami bisa sabar ngadepin lapar, tapi kami nggak bisa sabar kalau ngadepin panasnya api neraka. Kalau punya suami taat sama Allah, Allah nikmat. Biar bagaimana walaupun pas-pasan tapi yang dibawa halal. Kalau udah yang dibawa halal, hati tenang, makan duit halal, ibadah lancar, anak-anaknya jadi anak soleh, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keluarga yang soleh, insyaallah. Amin ya rabbal. Nah, maka di antara doanya orang-orang soleh yang diajarkan dalam Al-Quran itu tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, itu arti qurrata a'yun. Makanya Imam Hasan Basri suila an hadhil ayah. Imam Hasan Basri seorang tabi'in ditanya tentang ayat ini nih. Apa maksudnya anak pasangan qurrata a'yun? Kata Imam Hasan Basri, an yuriyallahu al-'abda al-muslim min zawjatihi wa min akhihi wa min hamimihi ta'atallah. La wallah ma syai' aqar li 'ain al-muslim min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillahi azza wa jalla. Shallu ala Rasulillah. Yang Hasan Basri maksudnya dia minta sama Allah supaya dijadikan keluarganya qurrata ayun. Apa? Supaya Allah memperlihatkan kepadanya seorang hamba yang muslim, Allah perlihatkan kepadanya istri, anak, saudara yang taat sama Allah. Imam Hasan Basri yang bersumpah, la wallah, Imam Hasan Basri, demi Allah, ma syai'a dhar li'ain al-muslim min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillah azza wa jalla. Enggak ada yang lebih menyenangkan seorang muslim
melebihi dia melihat anaknya, pasangannya, saudaranya, sahabatnya taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling menggembirakan hati seorang muslim. Yang paling mengembalikan hati muslim itu dia kalau lihat orang-orang di sekitarnya taat sama Allah. Bukan hanya sekedar melihat yang mana yang paling kaya, yang mana yang paling tepat, itu sebentaran. Mungkin jadi azab nanti, naudzubillah min dzalik. Tapi yang paling mengembirakan seorang muslim, dia lihat anaknya, orang-orang di sekitarnya taat sama Allah Subhanahu. Nah, di antara doa yang diajarkan ini, doa yang diajarkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Makanya sering-sering baca, Bapak Ibu apalagi pengen dapat anak soleh, sering-sering baca doa ini. Kalau kita sering baca, berarti tanda Allah mau ngasih. Kata ulama, "Lau lam turid naila ma arju wa atlubuhu min faydhi fadlika ma alhamtani talabah." Ente sering doa minta sesuatu, itu tanda berarti Allah mau ngasih. Karena yang ngegerakkan kita buat minta siapa? Kok jawabnya lemes? Yang ngegerakin kita buat minta siapa? Begitu Allah ngegerakin lisan kita buat minta terus-terusan, kata ulama, berarti itu tanda Allah mengasih. Makanya sampai-sampai dalam syair, ya Allah ya Rabb, lau lam turid nailam arju wa atlubuhu min faydhi fadlika ma adhamtani talabah. Ada syair dikutip sama Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, abahnya Habib Qadir bin Ahmad. Lau lam turid ya Allah, kalau engkau enggak pengen ngasih ya Allah, enggak mungkin kau membimbingku untuk minta ya Allah. Kalau engkau bimbing aku untuk minta ya Allah, berarti engkau akan ngasih ya Allah. Makanya ibu-ibu kalau pengen dapat anak soleh, jangan berhenti ngedoain. Apalagi orang tua, doanya mustajab. Pengen dapat pasangan soleh, mintanya jangan berhenti-berhenti. Di antara doa yang diajarkan salaf, biasanya setelah baca doa ini nih, wa ja'alal muttaqina imama, setelah baca doa ini, di antara doa yang diajarkan oleh salaf, Allahumma, ikutin saya coba, Allahumma barik lana fi auladina wahfadhhum wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Itu biasanya dibaca setelah ini. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di antara yang menganjurkan baca doa ini. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi untuk kami fi auladina, anak-anak kami, wahfadhhum, jaga mereka ya Allah, wala tadurrahum, jangan berikan mereka kemudaratan ya Allah, waffiqhum li ta'atika, ya Allah beri mereka petunjuk untuk selalu taat kepadamu ya Allah, warzuqna birrahum, dan berikan kami bakti dari mereka, jadikan anak-anak kami anak yang berbakti kepada kami ya Allah. Nah ini sering-sering dibaca nih, apalagi ibu-ibu bapak-bapak yang punya anak, pengen dapat anak soleh, biasain baca ini. Kalau saya biasanya, karena saya ada ngajar di majelis, karena saya ada ngajar di pesantren, saya biasanya saya tambahin Allahumma barik lana fi auladina wa tullabina. Ya Allah berkahi semua anak-anak kami dan murid-murid kami. Karena kita murid itu ibarat anak, murid itu anak ideologis. Kalau anak biologis. Tapi kalau murid anak biologis. Karena al-faqir Allah kasih amanat ngajar di majelis-majelis, ngajar di pesantren. Maka al-faqir biasanya al-faqir tambahin Allahumma barik lana fi auladina wa tullabina. Ya Allah berkahi anak-anak kami dan murid-murid kami, santri-santri kami. Wahfadhhum, jaga mereka. Wa la tadurruhum, jangan berikan mereka mudarat, bahaya. Warzuqna birrahum, waffiqhum li ta'atik, berikan mereka taufik untuk taat. Warzuqna birrahum. Baca ya, terus minta biar anak-anak kita dijaga oleh Allah. Apalagi zaman sekarang, Bu, ya Allah, serem zaman sekarang ini serem. Kita nggak bisa pantau anak kita 24 jam. Tapi yang kita bisa apa? Didik dia agar punya muraqabah dalam hatinya. Didik dia agar merasakan dalam hatinya bahwasanya gerak-geriknya dipantau oleh Allah Subhanahu. Kita nggak bisa jaga anak kita 24 jam, nggak bisa. Tapi kita bisa serahkan mereka kepada Allah. Setelah kita didik, kita serahin sama Allah. Di antara bentuk nyerahin ke Allah ini baca doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhhum wa la tadurrahum waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Biar anak-anak itu dijaga sama Allah. Ini zaman sekarang Pak, berapa banyak, mohon maaf saya harus bicara sedikit keras. Berapa banyak di zaman sekarang bapak-bapaknya, ibu-ibunya duduk di majelis di masjid, anak perempuannya di dalam kamar lagi video call
sama laki-laki yang nggak dihalalkan. Kita udah nggak tahu dia udah buka apa aja sudah. Kamu berapa banyak di zaman sekarang? Apa yang bisa kita perbuat? Dari handphone aja nih anak ini bisa hancur, Bu. Kita nggak tahu dia megang handphone di mana, belum lagi pergaulan di luar. Anak SD aja saya pernah dapat berita anak SD bisa masuk ke grup komunitas LGBT. Di salah satu kabupaten ada ditemukan di satu bangunan anak SD, anak kecil, lakinya anak SD, perempuannya anak SD masih kecil. Tahu-tahu dua-duanya udah, mohon maaf, udah tanpa busana, udah berduaan. Kita nggak bisa 24 jam jaga anak kita. Kita nggak bisa 24 jam melihat anak kita. Tapi kita bisa titipkan mereka kepada Allah. Oh, serem. Belum lagi akidah, keimanannya. Seorang anak kita diterpa, diserang virus keimanan dari media sosial, dari televisi, sampai sekolahan dijejelin yang namanya teori Darwin, bertentangan dengan akidah Islam. Dijejelin teori ini, teori itu. Kalau kita nggak didik benar, kita nggak benar-benar nitipkan mereka ke Allah, udah mati baru nyesel kita ya kawan. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga keturunan kita. Kita masih bisa hadir majelis, mudah-mudahan nanti keturunan kita masih terus seperti ini, terus dekat sama ulama, terus pegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus taat kepada Allah, terus taat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah jaga anak kita dari fitnah zaman, Allah jaga anak kita dari maksiat, Allah jaga anak-anak kita, keturunan kita dari zina, Allah jaga keturunan kita dari minum-minuman keras, Allah jaga keturunan kita dari narkoba, Allah jaga keturunan kita dari akidah-akidah yang menyimpang. Mudah-mudahan Allah jaga keturunan kita dari fitnah zaman. Kita kumpul sama mereka di dunia, mudah-mudahan di akhirat kita kumpul sama mereka di surga ya Allah. Bersama baginda Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah bi sirri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo kita baca lagi bareng-bareng sekali lagi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wahfazhum ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.